Oke, baik. Kita mulai tentang network analysis. Ya, kita akan masuk dalam pembahasan manajemen project. Ada dua metode yang akan kita bahas. Ya, yang pertama adalah critical path method dan yang kedua adalah program evaluation and review technique. Keduanya ini adalah ilmu-ilmu yang klasik sebetulnya ya. Jadi ditemukan di sekitar 1950-an di dua tempat yang berbeda. CPM itu di Amerika, PERT itu di Prancis. CPM itu di Army-nya Amerika, PERT itu di DuPont, ya, di satu perusahaan besar di Prancis. Di tahun 50-an itu tentu nggak seperti sekarang, sudah ada WA, sudah ada internet, begitu ya. Jadi komunikasi pasti masih sangat terbatas. Tapi walaupun ditemukan di dua tempat yang berbeda, ternyata hasilnya itu mirip begitu. Ya, hasilnya itu mirip. Artinya apa? Artinya bahwa metode yang dikembangkan ini dua-duanya benar dan kebenaran itu kan sama gitu ya. Nah, ini yang menarik dari CPM dan PERT. Nah, tapi seperti yang sudah saya sampaikan, sebelum kita masuk ke dalam CPM dan PERT yang menggunakan kaidah-kaidah riset operasi sebetulnya begitu ya. Nah, kita akan lihat dulu big picture dari project management ini. Karena kalau di sistem real atau di perusahaan, project management ini tidak berdiri sendiri, tidak hanya menyelesaikan problem gitu ya, tetapi berhubungan dengan bidang-bidang yang lain. Dan saya harap Anda sebagai calon sarjana ekonomi nanti bisa lebih terlihat gitu ya posisi project management dalam perusahaan itu hubungannya dengan bidang yang lain seperti apa. Nah, saya akan coba masuk ke situ terlebih dahulu gitu ya. Oke, sesudah mempelajari topik ini, nanti saya harapkan kita semua sudah bisa membreakdown satu struktur pekerjaan. Ya, jadi project itu adalah satu atau sekumpulan kegiatan, gitu ya, atau satu kegiatan yang terdiri dari sub-sub kegiatan yang lebih kecil. Ya, yang terdiri dari sub-sub kegiatan yang lebih kecil. Taruh misalnya sekarang di kampus kita sedang membangun gedung gitu ya. Nah, membangun gedung itu adalah sebuah kegiatan. Di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang lain ya, dari mulai penanaman tiang pancang, dari mulai kemudian penanaman tiang pancang, atap, dinding, kemudian utilitas dan sebagainya. Ya, itu adalah sub-sub kegiatannya. Nah, saya berharap nanti sesudah kuliah kita ini, Anda kalau menemukan satu proyek, satu kegiatan proyek, Anda bisa mempelajarinya dan bisa membreakdown sub-sub kegiatannya itu apa saja. Ya. Nah, kalau sudah membuat sub-sub kegiatannya apa saja, sudah bisa mengidentifikasi, maka langkah berikutnya kita bisa membuat hubungan antar sub kegiatan tersebut, yang kita sebut sebagai network. Makanya dalam pelajaran kita ini, dalam mata kuliah hari ini disebutnya sebagai network analysis. Ya. Jadi dari sub-sub kegiatan kita akan bisa membuatnya menjadi sebuah network, hubungan antara sub kegiatan yang satu dengan sub kegiatan yang lain seperti apa. Mana harus dahulu, mana yang dikerjakan kemudian, mana yang menjadi prasyarat untuk pekerjaan berikutnya. Saya ambil contoh kalau dalam bangunan tadi menanam tiang pancang itu harus dikerjakan sesudah tanahnya dimatangkan terlebih dahulu gitu ya. Tidak bisa tanah apa adanya kemudian ditanam tiang pancang, tapi dimatangkan terlebih dahulu. Kemudian sesudah tiang pancang dilanjutkan ke kegiatan berikutnya. Ya, dan seterusnya sampai nanti ke proses finishing. Ya. Memang kalau ada kesempatan gitu ya, Anda bisa magang sebetulnya bisa mengajukan magang, mudah-mudahan diterima gitu ya untuk di pembangunan kampus kita itu, supaya Anda bisa kelihatan bagaimana manajemen proyek dari kegiatan mendirikan satu bangunan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah nanti ada dua pendekatan dalam manajemen proyek ini, ada yang forward dan ada yang backward ya. Kita bisa membuat jadwal gitu ya, dengan dari awal sampai nanti selesainya kapan, atau itu kita sebut sebagai forward, atau kita bisa tentukan dulu kapan harus selesainya, kemudian kita reschedule ke depan, kapan harus segera dimulai supaya due date atau masa penyelesaian tidak terlewati. Nah, itu kita sebut sebagai backward.
Nah, Anda saya harap nanti bisa membuat baik forward jadwal project, baik forward ataupun backward. Yang keempat, nanti kita akan menentukan mana jalur kritisnya, critical path-nya. Ya. Jalur kritis ini penting, karena di dalam jalur kritis artinya sub-sub kegiatan itu tidak boleh terlambat. Ya, tidak boleh terlambat. Sorry. Bentar. Oke, itu yang nomor 4. Yang kelima, nanti kalau misalnya ada faktor probabilitas, kalau di CPM itu waktunya deterministik. Misalkan satu subkegiatan selesai dalam 2 minggu misalnya, 14 hari. Berarti 14 hari gitu ya. Padahal di sistem real kan susah kita menemukan waktu yang deterministik. 14 hari mungkin plus minus 2 hari. Jadi bisa 12 hari atau bisa 16 hari. Nah, kalau menyangkut varian seperti itu, nanti kita akan menggunakan yang namanya PERT, ya, Program Evaluation and Review Technique. Nah, nanti Anda juga saya harap paham itu. Kemudian, satu proyek itu kadang-kadang harus dipercepat juga, ya, karena ada satu kepentingan tertentu harus dipercepat. Ada yang namanya crash project, ya, crash program gitu ya. Jadi program-program yang harus diprioritaskan. Tetapi tentu saja kalau crash program berarti kita akan ada mobilisasi sumber daya, artinya cost-nya mungkin bisa lebih tinggi. Ya. Nah, itu nanti materialnya akan saya share di GCR, tetapi mungkin tidak kita bahas karena waktunya tidak mencukupi. Anda bisa belajar mandiri untuk yang crash project ya. Kalau sekarang tidak usah khawatir, banyak software yang untuk penyelesaian manajemen project ini. Yang paling umum biasanya kita bisa menggunakan Microsoft Project begitu ya, atau di tempat yang lain bisa pakai Primavera, banyak, tapi memang berbayar gitu ya. Ada beberapa siswa saya yang penelitiannya ini menggunakan manajemen project dan penyelesaiannya dengan Microsoft Project begitu ya. Jadi kalau untuk penulisan tidak, untuk penghitungan tidak terlalu problem karena sudah ada softwarenya. Ya. Oke, ada beberapa karakteristik atau ciri satu kegiatan itu dinamakan sebagai project. Yang pertama adalah satu project itu biasanya single unit, ya. Artinya misalnya mendirikan satu gedung itu menjadi project, membuat satu jembatan menjadi satu project. Atau kalau di sistem manufaktur, membuat dies tipe A, membuat dies tipe B. Dies tipe A, dies tipe B itu menjadi satu project sendiri. Sehingga penyelesaiannya, proses penjadwalannya itu bisa umum digunakan manajemen project untuk sistem manufaktur yang produknya itu tidak repetitif begitu ya. Jadi make to order dengan jumlah yang sangat terbatas sehingga satu produk itu dianggap sebagai satu project gitu ya. Yang kedua, terdapat hubungan antar aktivitas, antar subaktivitasnya, gitu ya. Yang ketiga, difficult production planning, agak sulit untuk dijadwalkan dengan perencanaan produksi biasa karena sifatnya tadi, gitu ya, satu yang single unit tadi. Ya. Kalau yang single unit artinya proyeknya demand-nya itu sangat sedikit, gitu ya. Sesudah itu selesai. Ya. Kemudian umumnya menggunakan peralatan yang general, ya, general purpose equipment. Kemudian dalam proyek itu umumnya membutuhkan skill yang tinggi dari karyawannya atau dari pekerja-pekerjanya. Ya, jadi high labor skills. Contoh-contoh proyek, ya saya ambil contoh misalnya tadi kita sudah diskusi tentang mendirikan sebuah bangunan atau riset, ya. Nanti Anda bisa menjadikan tugas akhir Anda sebagai sebuah proyek, ya, sebagai sebuah proyek dalam pemahaman ini ya, dalam pemahaman riset operasi ya, sebagai sebuah proyek. Jadi Anda bisa tentukan bisa backward, Anda pengen lulus kapan, buat jadwal nanti ke depan gitu ya, supaya kapan harus segera dimulai penelitiannya. Atau Anda bisa forward ya, Anda dari depan bikin jadwal sampai nanti kapan Anda sidang. Ya, itu bisa juga dianggap sebagai sebuah proyek. Nah, ini yang saya maksudkan gitu ya. Manajemen proyek itu tidak bisa lepas dari kegiatan-kegiatan yang lain ya.
ada yang namanya planning, scheduling, controlling. Ya. Oke. Dalam planning itu kita menentukan tujuan dari proyeknya, gitu ya, kemudian mendefinisikan proyeknya, dan kita juga membangun tim ya untuk proyek yang akan dikerjakan. Nah, dalam riset operasi kan ini tidak dibahas begitu ya, goal setting, defining the project, dan penyusunan tim. Padahal ini adalah bagian yang penting dalam manajemen project. Makanya saya ingin menjelaskan dulu big picture-nya dari sini. Ya. Jadi dalam manajemen project itu paling tidak ada 3 kegiatan, ada planning, scheduling, dan controlling. Ya. Nah, yang dikerjakan oleh riset operasi dalam manajemen project itu adalah bagian yang keduanya, schedulingnya. Bagaimana kita membuat jadwal. Tapi membuat jadwal ini tidak akan terjadi atau tidak bisa dilakukan kalau planningnya belum selesai. Makanya kita harus lihat big picture yang lebih besarnya. Ya. Itu yang pertama planning, yang kedua adalah scheduling. Ya, scheduling ini bagaimana kita menjadwalkan orang, gitu ya. Jadi yang pertama tentu menjadwalkan pekerjaannya, yang kita pakai CPM dan PERT tadi. Sesudah menjadwalkan pekerjaannya, kita juga harus menjadwalkan orang, siapa yang akan bertugas di masing-masing stasiun kerja tadi. Kemudian juga kita harus menjadwalkan kapan sumber dayanya datang, material dan sebagainya. Artinya di situ perlu pemodalan gitu ya. Jangan sampai jadwal sudah dibuat, material belum datang. Kan itu nggak ada artinya juga gitu. Jadwal yang baik adalah jadwal yang dieksekusi, yang dikerjakan, kan seperti itu. Itu adalah scheduling. Yang ketiga, controlling, pengendalian gitu ya. Jadwal sudah dibuat, sudah dikerjakan, tetap harus kita kendalikan. Ya, kita harus evaluasi apakah aktual sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat atau belum. Kenapa? Karena di sistem real begitu ya, seringkali aktual itu terdapat varians ya atau berbeda dengan jadwalnya gitu. Nanti akan ada yang meleset, oh harusnya proses assembly sudah dilakukan, tetapi komponen yang A, B-nya sudah datang, yang C-nya nggak ada gitu. Nah, artinya assembly-nya tidak bisa dikerjakan karena kekurangan komponen C. Nah, ini harus dikendalikan. Kita harus cek ke supplier-nya kenapa komponen C belum datang gitu ya. Ada problem apa? Kalau sudah ketahuan problemnya, kita segera selesaikan. Kalau ternyata molor begitu ya, maka kita harus buat rescheduling. Nanti kita harus cek apakah waktu pengiriman atau waktu penyelesaian proyeknya terlewati atau tidak. Kalau tidak terlewati nggak masalah. Kalau terlewati maka kita harus negosiasi juga dengan kliennya gitu. Nah itu proses-proses itu adalah biasa di perusahaan yang bekerja dengan sistem project gitu. Ya, jadi memang pressure-nya sangat tinggi ya, dan itu harus selalu dikendalikan dari waktu ke waktu. Ya. Nah, yang dikendalikan apa saja? Tentu saja sumber daya kita kendalikan, jangan sampai sumber dayanya boros begitu ya. Kemudian pembiayaan, ya, apakah sesuai dengan RAB-nya? Jangan sampai di atas pagu. Kemudian quality dari produknya, ya, lalu budget, ya. Kemudian dari situ kita bisa evaluasi apakah harus kita revisi atau bisa kita lanjutkan jadwal yang sudah kita buat dan sudah kita eksekusi itu. Nah, ini yang paling penting gitu ya, yang big picture-nya itu ada di planning, scheduling, dan controlling. Yang management project untuk di riset operasi ini ada di nomor 2, ada pada saat pekerjaan membuat jadwal atau scheduling. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini kalau saya tulis dalam bentuk yang lain gitu ya. Jadi pertama adalah planning, yang kedua scheduling, yang ketiga controlling. Tadi pekerjaannya seperti ini, penentuan tujuan, sumber daya, kemudian kita sudah melakukan breakdown untuk proyeknya, work breakdown strukturnya. Ya, kita breakdown sub kegiatannya apa saja, hubungan antar sub kegiatan seperti apa, dan juga kita membangun tim untuk proyek yang sedang atau proyek yang akan kita kerjakan. Ini tidak mudah juga membangun tim ini gitu ya, karena harus tadi high skill labor ya, harus orang dengan keahlian yang tinggi ya. Baru kemudian menjadwalkan
Ya, project activity, kapan dimulai, kapan selesai. Di sini kita sudah mendefinisikan network-nya, dan terakhir adalah pengendalian. Ya, kita monitor, kita bandingkan antara kondisi aktual dengan kondisi jadwal. Ya, antara kondisi aktual dengan kondisi perencanaan. Apakah ada deviasi atau tidak? Kalau ada, mungkin harus segera diambil tindakan. Ya, apakah rescheduling ataukah hal-hal lain gitu. Ya. Nah, ini kalau saya tulis dalam bentuk bagan, planning project itu apa saja? Tadi penentuan tujuan ya, baik waktu ataupun biaya, definisikan project, kita breakdown struktur pekerjaannya, ya. Kemudian kita membangun tim. Ya. Udah untuk scheduling, nanti akan kita bahas tersendiri ya. Untuk scheduling, bisa scheduling yang pertama tentu scheduling aktivitas, penjadwalan aktivitas dengan menggunakan CPM atau PER tadi. Yang kedua adalah yang sering dilupakan, menjadwalkan orang, ya. Atau seringkali dalam penelitian ini agak tidak se-hype yang aktivitas begitu ya, padahal ini juga penting. Seringkali orang ini dianggap given, padahal harus kita jadwalkan juga, ya. Kemudian juga penjadwalan sumber daya. Ya, ini di tahap scheduling the project. Di tahap pengendalian tadi seperti yang saya sampaikan, membandingkan antara kondisi aktual dengan jadwal atau dengan perencanaan, baik dari aktivitas, dari biaya ataupun dari orangnya. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat 3 kegiatan ini, ya, kita akan ada sekarang di bagian scheduling the project. Oke, seperti ini. Ini project planning tadi juga sudah saya jelaskan ya, tidak usah diulang lagi. Ini lebih banyaknya lagi. Kemudian project organisasi, membentuk tim. Kalau di perusahaan itu seringkali ada perusahaan yang satu order atau satu pesanan konsumen itu dianggap sebagai sebuah project gitu ya, karena pesannya tadi sangat terbatas. Misalnya di pabrik dice atau cetakan itu dianggap sebagai sebuah project begitu. Nah, sehingga seringkali membangun tim ini nanti banyak orang yang masuk ke dalam beberapa tim, itu biasa ya. Misalnya saya sebetulnya kerja di bagian engineering gitu ya. Tetapi engineering untuk produk A, nanti saya akan bisa dimasukkan juga untuk project untuk engineering produk B, untuk produk C dan seterusnya. Jadi satu orang bisa ada di beberapa project. Itu biasa ya. Makanya dalam project itu dikatakan pressure-nya cukup tinggi gitu ya. Karena setiap project itu ada deadline-nya, dan kalau menyangkut deadline ya pastilah kita akan ada pressure di situ ya. Jadi biasanya strukturnya temporer kalau di perusahaan ya. Kemudian uses specialist from entire company, jadi menggunakan hampir semua spesialis yang ada di perusahaan, tim ahli yang ada di perusahaan, headed by project manager, nanti ada kepala projectnya atau manajer projectnya ya, yang mengkoordinasikan semua aktivitas dan memonitor antara jadwal antara aktual dan dengan jadwal atau dengan perencanaan. Ya. Kemudian ini sering strukturnya seperti ini. Ya. Jadi satu orang tadi saya sampaikan bisa ada di beberapa proyek, itu biasa. Ya. Proyek A, proyek B, tidak apa-apa. Kalau Anda nanti kebetulan masuk di perusahaan yang seperti ini, Anda akan punya pengalaman yang sangat banyak gitu ya, bisa menghandle atau menjadi anggota di proyek A, proyek B, proyek C. Nanti jam terbang semakin banyak, Anda punya kemampuan yang cukup nanti untuk menjadi project manager. Ya, gitu. Nah, suatu tim project gitu ya, satu tim organisasinya itu dikatakan baik kalau yang pertama tentu saja pekerjaannya dapat didefinisikan secara spesifik gitu ya, dan deadline-nya jelas. Kemudian juga the job is unique ya, pekerjaannya itu unik gitu ya. Kemudian yang ketiga, the work content complex interrelated task requiring specialized skill. Jadi
menggunakan menggunakan tenaga-tenaga ahli yang ada dalam perusahaan, ya. Itu kira-kira yang suatu proyek, satu tim dalam satu proyek tertentu dikatakan baik. Nah, jadi tadi yang seperti saya sampaikan, satu orang bisa berada di beberapa proyek. Ya, tadi ini Bapak marketing ini mungkin bisa aja di proyek A, di proyek 1, proyek 2, proyek 3, dan seterusnya. Yang di operasi juga sama, gitu ya, bisa ada di beberapa proyek. Ya, itu nggak masalah. Ya. Nah, ini aturan-aturan kalau nanti suatu saat Anda berposisi sebagai manajer proyek, gitu ya. Yang pertama adalah semua aktivitas begitu ya bisa selesai on time, ya. Karena satu aktivitas terutama nanti yang di critical path, yang di jalur kritis, itu kalau molor, kalau terlambat, maka akan membuat terlambat keseluruhan proyek. Nanti kita bisa lihat di bagian kedua nanti. Ya, kemudian suatu proyek juga harus sesuai dengan budgetnya, dan harus budgetnya ketat biasanya, gitu ya. Kalau lewat dari situ, malah nanti yang tadinya untung besar menjadi untungnya tidak besar, atau bahkan mungkin bisa merugi. Ya. Kemudian menyangkut kualitas, ya, jangan hanya mengejar deadline, tetapi tetap kualitasnya harus memuaskan klien kita, gitu ya. Kenapa? Sekali kita memberikan kualitas yang buruk, maka klien kita tidak akan pesan lagi ke kita. Mending kalau tidak hanya tidak repeat order, tetapi yang berbahaya adalah kalau dia bercerita kepada teman-temannya bahwa kita ini quality produk kita ini nggak bagus. Ya, itu bisa membuat perusahaan kita mati dalam satu waktu tertentu. Ya, dalam dunia bisnis ini kita terhimpun dalam dunia-dunia yang kecil. Ya, saya ambil contoh misalnya saya ada di industri manufaktur logam. Maka dunia industri manufaktur logam itu di Bandung ini sempit, sehingga satu dengan yang lainnya itu saling mengenal, gitu ya, saling mengenal. Dan kalau terjadi one prestasi atau reputasi yang jelek itu akan menyebar dengan cepat sekali. Ya. Nanti kita tidak akan mendapatkan kepercayaan atau tidak akan mendapatkan pekerjaan lagi. Itu yang jangan sampai itu terjadi, gitu ya. Karena di pekerjaan itu nanti kita akan ada dalam dunia yang sebetulnya orangnya, pemainnya itu pemainnya sangat terbatas, gitu ya. Nanti Anda ada di industri pangan, ya itulah industri pangannya juga industri pangan tertentu, gitu ya. Tepung-tepungan, Anda ada bermain di wilayah tepung-tepungan saja, gitu. Nanti ada yang main di wilayah fruit, begitu ya, vegetable, itu saja, begitu. Kira-kira seperti itu. Atau dairy, gitu ya, susu dan olahannya, itu saja, akan saling mengenal. Anda akan kenal dengan siapa manajer di dairy di perusahaan A dan seterusnya, dan Anda akan saling berkomunikasi. Jadi akan dunianya menyempit. Jadi jangan membuat produk yang tidak berkualitas, karena nanti reputasi kita akan cepat menyebar. Ya. Oke, ini kalau suatu saat Anda dipercaya menjadi seorang project manager, dan saya yakin nanti akan sampai, gitu ya. Biasanya dalam waktu 5-8 tahun Anda akan masuk di manajer level tengah, gitu ya, biasanya di sekitar itulah. Jadi seorang project manager itu harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik, ya. Kenapa? Karena dia akan sekaligus sebagai coach untuk anggotanya, ya, untuk timnya. Jadi good coaches, jadi seorang coach yang baik, seorang komunikator yang baik, gitu ya. Kemudian mampu memanage, ya, mengorganize berbagai aktivitas, kemudian berbagai orang dari disiplin yang berbeda-beda. Nah, ini butuh latihan. Anda beruntung kalau yang sekarang sudah terbiasa aktif di organisasi, ini adalah pelatihan yang Anda tidak sadari, yang nanti kalau suatu saat Anda kerja di perusahaan yang base-nya project, itu akan sangat bermanfaat. Ya. Ini ada kasus-kasus etis, silakan dibaca, gitu ya, untuk kasus-kasus etis ini. Jadi yang jelas adalah hindari perkeliruan, hindari korupsi, gitu ya, dalam proyek ini, ya. Karena korupsi itu membunuh perusahaan dalam jangka panjang.
Misalnya, ya Anda sudah tahulah gitu ya, banyak sekali contoh yang ada di media tentang berbagai macam perkeliruan. Ya, nah itu harus kita hindari ya sebagai nanti sebagai calon praktisi di perusahaan. Ya. Karena perusahaan, kalau diibaratkan perusahaan itu kan sawah buat kita ya, yang harus kita olah gitu. Nah kalau sawahnya dirusak dalam jangka panjang, dalam jangka pendek mungkin masih bisa panen, tapi dalam jangka panjang tidak bisa ditanam lagi, ya, alias bangkrut begitu. Nah jadi ini adalah kasus-kasus etik. Kasus-kasus etik itu menyangkut tadi seperti tadi gitu ya, ke corporate governance, harus ada transparansi, akuntabilitas dan sebagainya. Ya. Dan kitanya harus punya integritas, seperti itu. Nah ini tadi ada yang namanya work breakdown struktur. Bagaimana kita menurunkan satu aktivitas, satu subaktivitas dari aktivitas di atasnya. Ya. Levelnya biasa seperti ini. Ya, ini ada proyek tertentu. Tadi misalnya proyek membangun gedung. Ya. Sub-proyeknya, sub-kegiatannya apa saja? Ada major task in the project. Ya, ada kemudian subtask, ada subtask in the major task. Kemudian yang terakhir ada aktivitas. Nanti dicontoh mungkin akan bisa lebih jelas. Ya. Jadi ini cara kita membreakdown satu struktur pekerjaan dari proyek. Ya. Nah ini contoh gitu ya, contoh yang ada di literatur yang saya pergunakan. Ini kebetulan proyeknya adalah membuat satu software tertentu. Ya ini bukunya agak lama sehingga Windows-nya masih Vista operating system. Ya. Jadi proyeknya adalah mengembangkan operating system untuk Windows Vista. Subprojeknya ada develop of goals gitu ya dan seterusnya. Ya, ini contoh saja gitu. Ya. Nanti yang paling mudah mungkin buat kita dikonstruksi gitu ya supaya kelihatan bendanya ya. Kalau Anda yang senang main-main di software mungkin ini juga sudah bisa dipahami. Yang kedua adalah tadi, kalau tadi di tahap planning ya, yang kedua di tahap scheduling. Ya, di tahap scheduling yang harus Anda kerjakan adalah mengidentifikasi diagram precedence, network-nya. Ya. Aktivitas mana yang harus dikerjakan dahulu, kemudian aktivitas mana yang bisa dikerjakan kemudian. Bagaimana hubungan antara aktivitasnya? Apakah aktivitas A menjadi syarat untuk aktivitas B? Kalau menjadi syarat, berarti nanti ada korelasi panahnya seperti apa. Nah, itu disebut sebagai precedence diagram, ya, precedence relationship. Yang kedua adalah sequencing activity, ya, bagaimana kita mengurutkan aktivitasnya. Ya. Yang ketiga, determining activity time and cost, kita tentukan waktu dan biaya untuk setiap aktivitas. Yang keempat adalah estimating material and worker requirements. Ya, kita estimasi material, kebutuhan material, dan pekerja. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kita menentukan mana aktivitas-aktivitas yang kritis. Ya, tadi caranya dengan CPM, nanti di bagian kedua kita akan bahas aktivitas yang kritisnya. Purpose of project scheduling tujuannya adalah menunjukkan hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain untuk keseluruhan project, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua tadi mengidentifikasi precedent relationship antar aktivitas. Ya. Yang ketiga encourage the setting of realistic time and cost estimate for each aktivitas. Jadi kita bisa mengestimasi waktu dan biaya untuk setiap aktivitas. Ya. Sama dengan yang tadi ini cuma dijelaskan lebih panjang gitu. Nah, teknik-teknik penjadwalan itu nanti akan menjamin bahwa semua aktivitas masuk dalam perencanaan. Ya. Kemudian, kita juga bisa menentukan performansi dari jadwalnya. Ya. Kemudian, waktu aktivitas yang setiap waktu aktivitas yang kita estimasi tadi itu bisa kita record, yang bisa kita rekam, ya. Dan di overall project time is developed. Ya, dan sehingga kita bisa menentukan, bisa mengestimasi berapa sebetulnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu project. Nah, ini fungsi dari scheduling. Ya. Jadi kita bisa tahu misalnya nih gedung-gedung kita kan di IG itu suka, gedung-gedung kampus kita ya di IG suka disampaikan
perkembangan pembangunan ya pada minggu kesekian. Ya, jadwalnya sekian gitu ya. Ternyata sudah melebihi sekian persen. Nah, itu karena ada jadwal, ternyata aktualnya lebih mendahului atau lebih bagus dari jadwal. Ya. Aktualnya itu lebih bagus dari jadwal. Harusnya selesai sekarang 32%, oh ternyata sudah selesai 34% misalnya gitu. Ya. Itu contoh-contohnya. Oke. Nah, ini teknik-tekniknya ada Gantt, ada CPM, dan ada PERT. Ya. Contoh Gantt seperti ini. Ya. Contoh, ini misalnya desain, prototype, tes. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Desain, prototype, tes, revise, dan production. Ini kapan mulai, kapan selesai, ini kapan mulai, sehingga total keseluruhan proyek kapan bisa selesainya bisa dilihat di sini. Ya. Di bulan September ini selesai. Nah, ini adalah Gantt chart. Nah, ini contoh ini dari literatur ya, untuk perusahaan penerbangan, service for Delta Jet gitu ya. Dari mulai passenger-nya, ya. Kemudian bagasinya, ya. Kemudian kapan memasukkan penumpang, kapan memasukkan bagasi, kapan mengisi bahan bakar gitu, ya, kargo NW dan seterusnya. Nah, ini contoh untuk perusahaan penerbangan. Oke. Kemudian untuk pengendalian reportnya, ya, detail cost breakdown for each task dan seterusnya. Nah, silakan Anda baca gitu ya. Ini poin-poin yang sering dijadikan acuan untuk kita mengendalikan. Ya. Nah, untuk bagian satu, untuk big picture dari network analysis, ini seperti manajemen project ya, seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita masuk ke sesi diskusi dulu, dan kita break sebentar, baru kemudian nanti kita akan lanjutkan ke bagian kedua ya. Saya break dulu.